keliling, kemudian kita pindahin barang-barang yang ada di pabrik. Kebetulan kurang lebih 500 meter dari lokasi kita ada gudang. Ada perakitan membuat otomatis. Langsung. 2006 itu setelah diruk di pagar langsung pindahin semua barang-barang yang ada di pabrik. Ada 5 kontainer. Tadinya ada 12. Pada saat diambil dicuri itu tinggal 5 kontainer. Tinggal barang-barang penyimpanan dicuri. Itu barang-barang siapa? Barang kami. Kalau situ. Iya. Dari tempat lain. Kurang lebih 500 meter dari pindahin supaya pabrik bisa leluasa memproduksi. Dekat. Tidak ada. Oh tidak, nggak ada dia. Saya sampai sekarang saya belum tahu kalau itu sudah pernah dijual. Saya belum baca dokumen. Ya. Nah, setelah transaksi itu kita urus, ya. Nah, saya katakan notaris saya mana? Nggak selesai. Di Uyunnya. Nah, notaris bilang waktu diurus sama Pak Hamid mengajukan ke BPN, dia bilang sudah ada tanah di tempat lain di situ. Gitu. Oh iya, tapi dia lagi berperkara Pak Budi, tapi menanglah kata notaris. Saya tidak bisa berperkara, tapi itu biasa kata notaris. Itu dia, saya bilang, pokoknya gua mau selesai itu, karena gua mau bangun. Kata itu kita nggak ada IMB, nggak bisa. Saya nggak mau barang saya kena hujan. Oh iya, nah gitu. Tiba-tiba jadi ada tanah itu ada perkara dari notaris. Iya dari notaris. Dari saya tanya, iya saya dapatnya dari notaris. Aku mau ngurus IMB, ini harus kita bangun. Itu diketahui kapan? Itu 2003 kalau nggak salah. Setelah 3 tahun berarti 2008 lah. Iya. Nah, tapi kita udah menang Pak Budi, tinggal ngurus lagi. Kata notaris. Iya. Itu yang saya ingat. Itu kan kata sudah Iya. Kalau saya nggak tanya, saya hanya bilang, itu IMB-nya cepat, Bapak yang ngurus IMB-nya. Saya bertanya dulu. Tidak ada masalah. Saudara mau. Iya. Itu yang notaris ya. Iya. Padahal itu soalnya ada masalah ya. Oh iya. Nah, bagaimana dulu prosesnya saya nggak hafal, tapi saya hanya nanya, Pak Haji, kita mau cepat-cepat bikin IMB, sertifikatnya mana? Karena saya tahu tanpa sertifikat ya sertifikat IMB. Sementara barang itu kena tahan 4 hari. Mesin-mesin itu kan mahal yang dia. Nah, kita memang pakai tenda. Kita bangunan semi permanen ada. Untuk menjadikan itu ada 4%. Tapi kan saya mau secure. Baik, tadi ada sengketa ya, Iya, waktu itu dia bilang ada kita bukan kita menang dari 8 ya. sekitar 2008. Saya tahu dia menang. Iya. Paham ya? Tahu ya. Iya. Itu informasi katanya atau Jadi notaris, tinggal ngurus ya. di Baris bilang Nah, tinggal satu step lagi Pak Budi. terus Nah, setelah itu 2010 tiba-tiba dipagar orang di depan. Ya, jadi pintu masuk kami ke tanah itu dipagar Pak. Yang pagar itu PT SSA. Ya. Nah, saya halangin karena ada barang kami di dalam yang mulia. Nah, di belakang udah diambil semua, tinggal saya sendiri. sejak ada pemasaran oleh PTSA dulu Kami nggak bisa masuk ngapa-ngapain. akhirnya dilaporkan Ah,
Saya halangi, saya dipukul. Atas pemukulan saya laporkan. Tahun 2010 April tanggal 21. April 2010 ya. Iya. Ada pemagaran ya. Iya, pemagaran. Sudah menandatangani. Iya, karena kan kita udah 5 tahun di situ ya, Bu. Ya. Ini kontak fisik ya. Kontak fisik. Kami tidak kontak fisik. Karena pintunya ya kami larang aja, tapi kami dipukul. Kami lapor di Polres Jakarta Barat. Alhamdulillah sampai sekarang nggak jelas perkara. Nah, setelah kami laporkan, saya pun dilaporkan menghalang-halangi. Iya, dia cuma bilang silakan ke kantor ASG. Ya, Mangga 2. Agus Dayu. Orang lapangan hanya bilang silakan ke kantor, silakan ke kantor. Nah, belakangan baru kami tahu bahwa di situ ada sertifikat 1633 didalilkan. Saya ulangin ya, didalilkan. Saya bisa pertanggungjawabkan karena ketiga diri kami tidak terkait dengan sertifikat itu, tapi didalilkan di situ. Ini dasarnya ada sertifikat 1633. Ya. Yang luasnya 112.840. Tapi faktanya itu 150.000. Jadi gini yang mulia. Waktu itu 2010 saya di BAP, saya tunjukkan dokumen saya. Kemudian 2010 itu. Iya. Nah, di BAP juga Iswantoko, petugas BPN. Dari situ baru kita tahu, saya secara ini, oh ternyata ada 1633 diakui di atas tanah saya. SK Menteri 138 kalau nggak salah. Nah, totalnya 112.840. Nah, terdiri dari 21 AJB dan SPH, di mana girik-girik dan AJB yang 21 itu tidak sama sekali tidak terkait dengan girik-girik yang saya miliki. Gitu. Itu sebabnya 2014 wali kota mengeluarkan surat perintah pembongkaran khusus di tanah saya. Karena surat pembongkaran. Karena memang tidak terkait. Ada surat perintah pembongkaran? Enggak. Bahwa ini 2014. Ada dua waktu itu tangannya yang diambil, saya satu, presiden satu. Ini Pak Tuhan. Kalau menurut gambar wali kota ini, inilah tanah saya yang kosong. Bangunannya existing sampai sini. Nah, ini gambar saya lihat tata kota tidak mengeluarkan IMB di tempat saya. Sejak awal. Oke. Nah, pada tahun dari 21 AJB dan SPH itu dilakukan di Camat Cengkareng. Nah, saya menyurati Camat Cengkareng yang mulia mengenai AJB, apakah 21 AJB dan SPH itu terdaftar enggak? Ternyata Camat Cengkareng menjawab dengan dua surat yang kemarin di saksi dari Cengkareng menyatakan bahwa surat yang 2011 sama 2014 itulah yang mengklarifikasi perolehan asal usul 1633 ya. Jadi ini surat
Tidak masuk. Ada dua bukti, satu di BAP, satu di putusan pengadilan peradilannya Pak Andi, bahwa tidak ada keterkaitan antara tiga diri kami dengan asal usul 1633. Itu di putusan pengadilan Pak Ketua. Nah, saya klarifikasi karena di sini yang mulia dikatakan di BAP-nya asal usulnya adalah ini girik nomor 1, girik 1033 asal usulnya dari 112 ini, ya 1033. Nah, AJB-nya 001. 1033, AJB-nya 002, 50.000. Ini saya klarifikasi yang mulia dengan surat camat. Ini isinya menyatakan bahwa itu tidak girik AJB nomor yang Anda maksud yang minta itu atas nama orang lain. Itu pun bukan di Cengkareng Timur, tapi di Pegadungan sampai dengan Rawabuaya. 906 nggak ada hubungannya yang mulia. Tapi dia mencaplok itu berdasarkan 19633. Tidak ada hubungannya, ini perampasan murni. Tidak ada hubungan. Kalau kita bicara BAP-nya, inilah asal usulnya. Nanti saya buat resume. Mana resume kita? Nah, ini resumenya yang mulia. Jadi BAP 2010 itu ini dia. Ini 1033 40, ini dia. Dan totalnya pun 150.000 meter. Kalau bicara ini bukan 112. Itu kesaksian siapa? Nah, ini yang menyatakan ini adalah Iswanto, pegawai ini BPN di BAP 2010. Nah, saya klarifikasi seluruhnya yang mulia 3 surat ini yang menyatakan hanya nomor 8 ini yang terdaftar yang mulia. Sisanya tidak. Tempat lain, bukan di Cengkareng Timur. Itu BAP 2010. BAP 2018 yang kemarin yang tidak datang, asal usulnya menjadi 22 yang 1033 diri udah hilang, udah nggak ada lagi di situ. Dan totalnya pun cuma 61.000 dari kali dari 22 ini. Saya ambil data berdasarkan BAP. Nah, kita kembali ke pemilikan. Kepemilikan saya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang didalilkan 1633. Nggak ada. Yang masuk di lokasi 16 tidak jelas. Itu dia yang mulia. Lain lokasinya lain lain. Tadi kan 2018. Ya. saudara melakukan dulu kan? 2016. Nah, dasar laporan saya setelah saya yakin bahwa tidak ada hubungannya sertifikat 1633 dengan tanah saya. Dan kalau masalah pencurian 5 kontainer itu di SP3 bulan Maret 2021. Nah, ada 3 yang mulia. 1 pemukulan, pencurian 5 kontainer dan perampasan tanah. Pencurian kontainer, pemukulan belum selesai sampai sekarang dari 2010. Pencurian kontainer di SP3 itu diselesaikan tidak terbukti. Masing-masing. Ya. Pemukulan belum selesai sampai sekarang. Berkasnya hilang di Polda Metro di Polres Jakarta Barat. Itu hasil
kita gelar perkara di Barreskrim Biro Wasini. Nah, pencurian di lapangan tender 2021 oleh Andirian di SP3 katanya tidak cukup bukti. Masalah perampasan tanah 2021 bulan Agustus. Kalau tadi Maret, yang ini 2021. Nah, itu pun di SP3. Nah, katanya tidak menemukan unsur pidana di situ. Gelar wasi. Nah, padahal hasil gelar perkaranya ini yang mulia. Nah, dari hasil gelar perkara itu ada 6 orang penyidik Polda Metro Jaya kena sanksi kode etik profesi, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Ini hasil gelar perkara. Bilang gebuk babi ya, tapi korban digebuk. Penyidik profesinya ini penyidiknya yang benar, tapi tidak dilakukan penindakan. Tanah ini ya. Ya, Terus sampai di mana? Tadi kan sudah bilang melaporkan. ya, Sekarang sudah dilaporkan ya. ya. Tapi kan terusnya kan enggak belum ada kan. Ya, Sekarang belum ada yang sudah lapor. ya belum. Yang saya laporkan itu, yang mulia, laporan kami itu sangat lambat. Laporan mereka itu sangat cepat. Betul. Langsung. Diskriminasi ya. Nah, dokumen yang nggak lengkap pun dia dadakan. Saya bisa ngomong di depan sidang. Siang. Ya akhirnya tuh inilah akhirnya jadi kasus tadi ya. Data tadi tahun 2008 kan. Ya. Karena ini menyangkut yang mulia kepemilikan Hamid Subrata, saya tunjukkan boleh yang aslinya, kiri-kirinya, yang dituduh palsu. Nah, warkahnya, warkah tanahnya pun bisa saya tunjuk. Intinya itulah saudara persoalan lagi ya. Nah, Intinya kan 1906. 1906, ya. Upaya apa? Hah? Upaya saudara nanti apa? Upaya kita selain melaporkan, ya melaporkan itu kita berharap dengan laporan itu, dengan bukti yang kami miliki, aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum. Oh iya, saya sudah lapor ke BPN. Iya. Ya, prosesnya sangat panjang. Mudah-mudahan. Setelah turun ke bawah, jadi yang mulia, saya mulai taksi ini kasus 2014. Saya kumpuli satu-satu. Ternyata ya benar, semua kali. 1906. Saya akan buktikan kalikannya. Itu tidak benar kalau dia palsu. Wartang-wartang. Lampu-lampu tadi. Apa pencet Pak? Pencet. Tahu ngaco nih. Gas aja. Jelek. Saya akan bawa wartahnya. Jadi begini, kemudian saya juga sama-sama belajar. Saya diajari. Kemudian ini ada warkah tanah 1906. Nah, ini jelas dibilang bahwa pada tanggal 25 Mei 35 dibeli Hamid Subrata di T360. Di T360 ya. Kemudian Hamid Subrata juga beli di 159.
Sudah beli 2. Ini 159 lagi. Itu bapak mana lagi tuh? Oh, enggak, itu aja sudah beli. Ya, ini kan jelas ini 159 ini. Nah, seluas 2.231. Nah, 2 girik ini menjadi 1906. Nah, bukan girik. Nah, giriknya adalah ini. Nah, ini ya, ini aslinya. Nah, ini giriknya. Ini yang sudah disita oleh Nah, oke. Nah, kemudian 2 ini sama dengan yang ada di sini IPK tahun 79. Jadi kalau kita urut gampang kok. Kok dibilang bagus? Nah, ini kan jelas yang mulia. Karena totalnya ini kan 2.000. Yang ini 730 meter, ya kan? Nah, yang ini 2.231, sehingga muncul IPK-nya tahun 79 karena penjualan. Nah, ini IPK tahun 79. Berapa totalnya? Amin. Ini 14. 2.963. Yang dijual ke saya adalah yang 2.231. Ini ada lengkap semua. Itu yang dijual. Nah, ini buku riwayat tanahnya. Ini buku riwayat tanahnya. Kemudian saya juga dapat fotokopi ini peta liciknya. Peta liciknya ini yang mulia. Nah, ini 159. Yang dia beli dulu ini sama ini 360. Ini peta licik. Makanya kalau boleh yang mulia, tolong dihadirkan buku catatan DRC di Kelurahan Cengkareng Barat. Ya. Oh ya, oke. Kita adu data atau ini di forensik. Ya, baik ini Pak. Itu dia yang dia. Ada lagi ini saya bawa semua yang asli. Nah, inilah surat camat yang menyatakan bahwa aslinya yang mana. Bahwa AGB-nya itu tidak. Dan ini surat penahanan. Jadi surat-surat ini yang mulia sudah pernah ditahan 2010 disita. Kwitansinya, giriknya yang 1633 itu disita. Makanya waktu 2014 saya tahu kok ini belum kembali, saya marah yang mulia. Baru saya ambil alih. Dan 2015 ini pengembalian yang mulia. Nah, dikembalikan semua surat-suratnya. Jadi ditahan selama 5 tahun. Yang 1906 tidak ada penetapan, tapi semua dikembalikan, termasuk kwitansi pembayaran saya. Ada penetapan nggak penyitaan? Ada. Di pengadilan ada. Ini penetapan penyitaan. Tapi 2015 itu dikembalikan. Karena waktu saya melakukan upaya dulu lapor ke Baris Krim. Saudara tahu nggak? Sejayu kan? Itu dapat dari mana? Dapat Beli dari mana? Tahu nggak? belinya Sejayu. dari PT BMJ. Saudara tahu nggak? Berkomunikasi dengan dia? Sampai sekarang saya tidak tahu siapa pemiliknya. Dan tidak tahu siapa di mana alamatnya. Karena semua alamat yang ditunjukkan kami cek tidak ada. Saudara tahu dari
kapan? Ini Kenapa? ditulisnya atau dibelinya? Menurut pengakuannya itu dari data itu 2010 bulan November dari dokumennya. Tapi dia mengambil tanah kami April. Jadi duluan pemukulannya ya. Jadi dirampas tanah kami bulan April tanggal 21, dia peralihan hak itu November 19 kalau nggak salah. 9 Hah? 9 9 November 2010. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Setelah 7 bulan. Mengenai alamat BMJ, kami dapat dari putusan 72 yang mulia. Ada gugatannya terhadap 42. Tapi kami cek nggak ada yang mulia. Ada surat keterangan. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saksi mengatakan bahwa pemberi Amin Subrata Oktober 2005 menerangkannya kepada saksi menjual tanah dengan dasar burik nomor 1906 luasnya 2.231. Pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada si pembeli apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum. Nah, kemudian karena tanah itu menurut penjual belum bersertifikat, saksi mengatakan tidak tertarik. Betul ya? Yang ini saya tanyakan, apa alasan saksi tidak tertarik untuk membeli tanah yang dasarnya milik atau belum sertifikat? Ini yang mulia. Terima kasih pertanyaan mulia. Karena waktu itu di samping pabrik kami mengharapkan bisa saya beli gudang. Karena kami butuh tanah. Karena butuh kecepatan waktu itu. Tapi gudang itu tidak juga dijual. Yang mulia. Jadi setelah sekian kali datang, baru saya hitung-hitungan. Bisa cepat nggak? Gitu. Itu betul yang mulia. Karena memang kami butuh, tapi memang bukan tanah, tapi gudang untuk tempat. Baik. Alasannya masalah Kebutuhan. kebutuhan ya. Saudara membutuhkan kan yang akan dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang di pabrik saudara ya. Ya. Usahanya apa saudara? Otomatis harus bikin pabrik perakitan. Kalau ada merek online seluruh Indonesia, kita yang punya. Perakitan apa? Otomatis harus. Jadi kalau mobilnya masuk, dicuci otomatis orangnya di dalam. Satu-satunya pabrik kita di Indonesia. Ya. Itu saudara pabriknya itu Perakitan. perakitan. Ya. Berarti mesinnya ya. Ya. Mesin Merakit. karosnya. Ya, itu mesinnya. Ya. Mesin untuk karosnya. Ya. Baik. Saudara, tempat pabrik saudara dengan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Amin Subrata itu jaraknya berapa meter? Kurang lebih 500-an. 500. Baik. Sebelumnya apakah saksi kenal dengan Amin Subrata? Tidak sama sekali.
Terus saudara kenal dengan Hamid Subrata dalam rangka apa? Dia datang ke kantor. Ke kantor. Dari mana Hamid Subrata tahu bahwa saudara membutuhkan Kalau itu saya tidak tahu yang tidak ada saudara menanyakan kepada Hamid Subrata bagaimana Hamid Subrata tahu bahwa saudara pada saat itu saudara sedang membutuhkan tanah untuk dibangun gudang. Saya tidak terlalu perhatian dulu. Saya tidak untuk bicara itu. Cuman waktu dia datang, apa itu? Gini, berapa ngurusnya? Gini. Ya udah nggak usah. Gitu. Nah, tapi di akhirnya saya tahu itu dari hidup saksi almarhum hidup. Ya, almarhum hidup. Saya tahu. Jadi Hamid Subrata mengetahui bahwa saudara membutuhkan tanah itu dari almarhum Hidup. namanya hidup ya. Iya, hidup. Almarhum hidup. Kalau sudah mati. Baik, Itu saya tanyakan ke si Pak Hamid. baik. Ya, pertemuan berapa Saya ya? potong langsung saja. Apa yang kemudian menjadikan saksi tertarik dengan tanah itu setelah saksi mendengar sendiri dari keterangannya almarhum itu? Apa yang alasan apa yang menyebabkan sehingga saksi kemudian tertarik dengan tanah itu? Izin yang mulia, saya tertarik itu bukan dari saksi hidup, tapi dari notaris. Saya tanya notaris, Pak Haji, ini kalau kita beli, kita bangun, mengurus surat-suratnya berapa lama? Saya hanya itu aja. Oh sekian. Saya hitung-hitung, oh ya nggak apa-apa kalau itu daripada nunggu gudang yang sebelah. Nah ini diproses, nah gitu. Oke, tadi saudara sempat telepon notaris Ciuyun ya. Iya. Sekarang yang bersangkutan sudah almarhum juga. Iya. Oke. Artinya kalau tanah itu bersertifikat, berarti harus saudara juga mengurus tentang peningkatan hak, ya, dari tanah milik menjadi sertifikat milik, ya. Baik. Apakah notaris Ciuyun ini selain notaris, apakah yang bersangkutan adalah juga PPAT? Oh, nggak paham. Iya. Notaris saja. PPAT ya? PPAT. Ya. Coba lihat aktenya ada. Nah, coba nanti sambil ya. Ya. Baik. Kalau yang bersangkutan adalah notaris sekaligus PPAT, maka yang bersangkutan akan membantu saudara untuk mengurus pendaftaran tanah, peningkatan hak dari milik menjadi hak sertifikat hak milik. Ya, baik. Sejauh mana Ciuyun itu melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tugasnya atau membantu dalam rangka membantu saudara untuk mengurus peningkatan hak itu? Apakah pada saat melakukan pengukuran ketika petugas dari kantor pertanahan datang itu atas permintaan saudara atau atas permintaan Ciuyun? Ketika petugas dari kantor pertanahan datang kemudian melakukan pengukuran, itu apakah atas permintaan saudara atau atas permintaan Ciuyun? Permintaan Haji Uyun. Atas permintaan. Ya, saya hanya diundang pada saat pengukuran. Apakah Ciuyun meminta kepada petugas pengukuran itu melalui surat resmi dalam rangka untuk meningkatkan hak ya dari milik menjadi sertifikat atau secara non formal?
Oh, kalau itu saya tidak tahu. Ada berapa orang? Dari foto itu saya lihat ada 6. 6 orang. Ya, dari foto itu. Ya, saudara diperkenalkan bahwa mereka adalah petugas dari DPR. Saya tidak dikenalkan, cuma diperlihatkan. Baik, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, apakah pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari kantor pertanahan itu dalam rangka memperoleh data fisik berkaitan dengan tanah itu, ataukah mereka datang sendiri karena dipanggil oleh Haji Uyun? Oh, kalau itu saya tidak tahu. Tapi setelah pengukuran itu disebutkan Pak Haji Uyun, ini nanti kita melakukan pendaftaran. Maksud saya, apakah petugas itu datang itu dalam rangka melakukan proses pendaftaran tanah, ataukah hanya secara informal, tidak resmi? Oh, kalau itu saya tidak tahu. Tahu? Karena itu domennya. Ya, karena untuk meningkatkan status hak, ya, itu pasti kantor pendaftaran akan turun melakukan pengukuran untuk memperoleh data fisik di lapangan. Itu loh, Pak. Sedangkan dari pihak pemohon bisa pasti menyiapkan data fisik maupun data yuridis. Gitu kan? Terus tadi saudara menerangkan bahwa terhadap tanah, ya, yang sedang diproses untuk pendaftaran tanahnya itu ternyata mengalami masalah, ya, mengalami masalah. Saudara mendengar itu dari Haji Uyun sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Haji Uyun selaku pejabat notaris atau selaku pejabat PPAT pernah berkirim surat kepada kantor pertanahan untuk dilakukan pengecekan baik data yuridis maupun data fisik? Kalau itu saya tidak tahu. Dari surat menyurat? Itu saya tidak tahu. Baik. Selanjutnya ya, dari notaris Haji Uyun kemudian diinformasikan bahwa di tanah tersebut tidak bisa dilanjutkan proses pendaftaran tanahnya. Ya, Ya, saudara mengetahui itu langsung dari Uyun. dari Haji Uyun. Baik. Itu pun saya tanya. Ya. Saya yang nanya. Baik. Ini tadi kontradiksi dari yang pertama, saudara menanyakan kepada Haji Uyun. Haji Uyun optimis, ya toh? Ya. Bahwa dalam perkara ini kita menang, itu kan? Itu sebelum saya tahu perkara. Iya. Sebelum perkara. Iya. Apakah saksi mengetahui dari siapa Haji Uyun itu mendapatkan informasi bahwa tanah giring nomor 1906 itu dalam keadaan sengketa? Kalau dari Pak Haji Uyun tidak pernah menyatakan itu dalam sengketa, itu clear. Ya, Ya. tetapi tadi kenyataannya kan bersih, Ya. itu kan? Ya. Seharusnya selaku notaris sekaligus PPAT dia harus menanyakan itu, apakah tanah ini clear and clean, itu loh, dalam keadaan tidak terjadi sengketa. Ya. Ya, selaku pejabat tentunya harus membantu kliennya yang harus dilindungi. Nah, apakah Haji Uyun tidak pernah memberikan informasi status tanah ini sebetulnya bagaimana? Apakah tanah ini masih dalam
keadaan sengketa atau tidak? Izin yang mulia, saya waktu itu pernah protes. Haji, ini kok kering-kering, gue mau bangun pabrik, gara-gara itu gue nggak bisa bangun-bangun nih, barang gue rusak semua tuh. Saya bilang, Pak Budi, kita duduk nih, semua nggak ada, itu didalilkan doang, itu mafia semua, karena tidak ada hubungannya dengan kredit ini. Tapi si Pak Hamid sudah menggugat, tunggu ya, nanti ada putusannya, pasti kita menang. Nah, cuma itu, saya marah karena saya tidak bisa bangun ya. Jadi ya, Pak Wagub dalam hal ini secara ekonomis mungkin penilaian saudara betul, ya. Dari posisinya letaknya strategis dengan pabrik saudara jaraknya 500 meter, gitu kan? Tetapi tidak ada yang bisa menjamin apakah tanah tersebut tanah yang tidak dalam keadaan sempit. Apalagi saudara sudah mempunyai insting apakah tanah ini sudah bersertifikat atau belum. Sebetulnya itu merupakan salah satu kehati-hatian, ya. Baik, saya melanjutkan. Boleh saya potong Ya. menjamakan persepsi. Ya. Jadi ini yang mulia, mohon izin. Kalau masalah saya bersertifikat itu fokusnya saya bisa dirikan bangunan atau tidak. Yang lain saya nggak pikir. Itu sudah betul. Ya. Itu loh. Ya. Orang akan lebih aman, notaris akan membantu untuk melakukan tidak akan membantu untuk melakukan akad jual beli apabila tanah itu sudah bersertifikat. Ya. Prosesnya akan lebih mudah Ya. untuk balik nama. Karena Untuk balik nama. Tetapi ya, jika tanah itu belum bersertifikat, artinya apa? Artinya kehati-hatian saudara harus waspada penuh. Karena apa? Bisa jadi untuk persyaratan subjektif maupun persyaratan objeknya itu bermasalah. Apakah penjual adalah penjual yang sah? Apakah penjual menguasai secara fisik haknya? Apakah betul-betul ya? Apakah betul-betul tanah itu sudah bersertifikat? Gitu loh. Tetapi kalau tanah itu sudah bersertifikat, ketentuan undang-undang juga belum menjamin. Karena kita menganut titik betul kan? Artinya apa? Artinya kalau orang lain mempunyai tanda bukti yang lebih kuat, gitu kan? Sertifikat juga belum. Jadi memang sertifikat itu bukan alat pembuktian penuh, karena ada perkecualiannya, gitu kan? Kalau orang merasa memiliki kata fisik, kata genetis yang kuat, bisa saja dia bisa menggugat ke pengadilan. Jadi saya luruskan lagi yang mulia. Saya hanya waktu itu terpikir enggak saya karena belum sertifikat bisa dibangun. Kemudian saudara pada tahun 2016 langkah saudara ada pulang, terus ada pencurian, terus kemudian ada perampasan aset, perampasan tanah. Jika saudara merasa saudara memperoleh tanah itu dengan sah, maka saudara tidak menggugat sampai sekarang ke perusahaan tersebut. Gitu loh, yang jadi masalahnya di sini. Ya, kalau saudara merasa yakin bahwa saudara merasa memperoleh tanah itu dengan cara yang benar, karena ini masalah kepemilikan, kenapa saudara tidak menggugat kepada yang bersangkutan atau yang merasa memiliki itu ke pengadilan? Nah, itu yang disayangkan. Akhirnya terjadilah lapor-melapor sampai dengan sekarang. Walaupun masih ada kesempatan kok. Saudara mau mengajukan gugatan itu sekarang juga tidak masalah. Jadi kalau saudara merasa benar, gitu kan. Baik. Jadi ada informasi bahwa tanah sertifikat nomor 1633
itu berupa sertifikat hak guna bangunan. bangunan. AGB. Dasar kepemilikannya ada SK Menteri. Menteri. Ya, satu. Itu kan? Ya. Kalau SK Menteri, menurut saudara yang mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan itu siapa? Kurang paham. Hmm? Kurang paham. Kalau itu SK Menteri yang mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan itu siapa? Menteri. Berarti menteri kan? Jadi landasan saudara dari situ seharusnya mengajukannya gugatannya ke sana. Menteri. Jadi loh, Ya. ya. Karena itu yang mengeluarkan SK-nya saja SK Menteri. Sertifikat hak guna bangunan kalau menurut saudara luasnya bukan 122 tetapi 150. 150 Sesuai data. Itu loh. Kalau saudara merasa berkeberatan bahwa di atas tanah SHGB tersebut terdapat tanah yang saudara merasa memiliki, maka yang seharusnya saudara lakukan adalah seperti itu. Ya. Itu loh. Itu ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik, saya tidak tahu mengenai masalah surat yang berkaitan tadi ada surat apa tadi bilik asli, terus kemudian Warna tanah. ada juga saudara mengeluarkan Beda. IPK itu sebetulnya dokumen itu loh. Yang orang luar sebetulnya nggak boleh itu loh. Itu seharusnya yang menyimpan adalah petugas-petugas yang ada di kantor dinas pendapatan gitu kan ya, karena itu termasuk dokumen negara yang harus disimpan di kantor gitu kan. Kalau memang betul saudara ingin memperoleh mendapatkannya harus dengan cara mendapatkan sambutannya gitu kan, termasuk peta-peta wilayah yang disimpan di kantor kelurahan. Ya, mungkin saudara masih ada kesempatan ya untuk memperjuangkan hak saudara. Cuma caranya ya Mungkin saya tambahkan ya, terdorong ya. Jadi dalam hal ini sebagai saksi Satu yang mulia. ini saudara sudah beberapa kali sih jual beli tanah sebelum kejadian ini. Kalau biasanya beli itu dalam bentuk sertifikat, itu pun saya serahkan ke notaris. Biasanya Ya, biasanya begitu. Semua saya serahkan notaris, termasuk yang ini polanya sama ya. Cuman ini dokumennya giring. Tapi biasanya jarang saya beli tanah kosong. Biasanya bangunan, ruko, gudang. Jadi baru kali ini saudara beli tapi alasannya hanya diri. Ya, baru kali. Sebelumnya nggak pernah. Karena biasanya yang dia saudara berhubungan dengan Pak Uyun tadi ya, Ya, notaris karena PPAT atau notaris saja? notaris sama PPAT ya. Artinya Saya tambahin yang mulia. Biasanya kalau beli tanah itu kalau perlu untuk digunakan, kalau enggak. artinya saudara pasrah kepada Pak Uyun ya sebagai Ya, notaris ya, PPAT. betul. Pada waktu itu kan belum ada peningkatan hak ke sertifikat. Alasan apa kenapa kok sudah diburuk tanahnya dan lain sebagainya? Yang pertama itu adalah memang kami kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang itu perjanjian yang antara si penjual saya dengan notaris. Setelah dibayarkan 1.050.000 digurung. Itu perjanjiannya seperti itu yang mulia. Jadi alat hak waktu itu di samping giring sudah ada akte jual beli ada. Ada akte jual beli pemilik lama giring dengan Pak Haji Wiyun. Artinya sudah dibayar secara lunas. Iya. Terbitlah AJB. Iya.
saudara pasrah pada Pak Uyun. Terus apa nasihat Pak Uyun atau selanjutnya bagaimana terhadap tanah itu? Jadi Dijelaskan nggak ke saudara waktu itu? Gimana? Dijelaskan nggak oleh Pak Uyun? Ini harus bagaimana tanah ini dulu, kemudian bisa menjadi hak saudara, silakan diuruk, dibangun dan sebagainya. Oh iya. Dijelaskan nggak waktu itu? Ya, tapi saya yang nanya yang mulia. Oh, iya. Dia yang jelaskan. Saya tanya waktu itu karena janjinya kan tidak sampai setahun, sertifikatnya sudah muncul bisa. Karena yang di benak saya bagaimana membangun itu secepatnya lokasi. Ternyata Nyatanya tidak. Saya tanya, Pak Haji, ini kok nggak selesai-selesai? Dia jawab, waktu kita ngajukan ke BPN, orang BPN menyatakan udah muncul sertifikat 1633. Tapi dia terangkan ke saya bahwa itu tidak ada hubungannya. Karena alas dasarnya mereka itu tidak ada punya kita. Cuman dia mendalilkan itu biasa Pak Budi, main mafia. Saya kan orang BPN. Saya kan mantan orang BPN, saya paham. terus setelah kejadian itu tindakan saudara apa terhadap tanah itu? Saya hanya marah kepada beliau karena nggak bisa bangun yang mulia. Saya fokusnya bagaimana cepat dibangun supaya barang saya tidak rusak. Kalau diuruk itu setelah kejadian dari BPN kalau tanah bermasalah atau sebelum? Sebelum uruk dulu barangnya sudah ditaruh di sana, nah, baru ada kabar, gitu. Jadi jangan dulu pemilikan itu SHM ya atau sertifikatnya. Iya yang mulia. Baru bisa tindakan saudara itu tanah tersebut. Kalau diuruk dulu kan yang merasa punya tanah dengan sertifikat bisa marah. Nah, Sekarang sebelum kejadian jual beli loh ya, saudara kan tahu ditawari Pak Amin. ada tanah ini 2.300 sekian. Saudara tinjau lokasi nggak? Ingat? Waktu itu pernah saya tinjau. Saya tinjau 3 kali. Pada saat ditawarin saya lihat, baru saya panggil notaris. Jadi saudara sama istri ya? Oh enggak, dia nggak ikut yang mulia. Nggak ikut. Karena beliau tinggal di Kuala Lumpur. Anak-anak saya tinggal semua di Kuala Lumpur. Jadi terdakwa ini tinggal menunggu. Iya, iya. Tolong bayarkan. Nanti hitung-hitungan sama notaris. Kami sudah deal. Ketika di lokasi itu apa yang didapat? Apakah tanahnya hamparan, tidak ada pelan ataupun pagar dan lain sebagainya? Ya, hamparan. Ada pagar bekas orang lama, rumah lama yang sudah dibongkar, dan ada penjaganya yang mulia. Penjaga Kalau tanah. pagar tanah sekeliling itu ada nggak? Karena waktu transaksi itu terdakwa itu menyatakan ada pagar waktu itu. Ada pagar hidup, pohon-pohon ini batasnya gitu. Jadi ada pagar. Ya, karena ada yang bertani di tanah itu. Namanya Pak Mansur. Saudara tanya itu pagar siapa yang pagar, yang pasang pagar? Enggak, saya hanya mampir, ditulis itu dijual, tapi setelah diinformasikan oleh Pak Julius, saya lihat tanahnya yang mana sih? Ini. Nah, saya lihat ada penjaga namanya Pak Mansur. Itu Oktober itu awalnya. Terus tanah yang ditawarkan oleh Pak Hamid tadi itu dalam bentuk sudah dipagar memang 2.300 dalam bentuk pagar. Ada pagar hidup, pagar hidup sama empang. Ya, maksudnya semuanya keliling. Iya, ada batas-batasnya kok. Mereka udah bikin. Bentuknya apa? Hah? Bentuk pagarnya apa? Yang tanah darat itu pagarnya pohon, seperti pagar gitu. Pohon kan ada. Nah, yang empang itu ada titik-titiknya. Ya, artinya sebenarnya kan sering jual beli, artinya harus sangat hati-hati dan sangat kemudian masih dalam bentuk bilik ya. Peningkatan status itu perlu. Jadi pernah dilakukan peningkatan status tapi tidak berhasil karena ada pihak lain. Ya, digugat. Jadi Pak Hamid menggugat BPN 442. Artinya di tanah di atas tanah itu ada SHGB nomor 16. Ya, didalilkan yang mulia. Ya itu ya. Ya, didalilkan. Tidak ada hubungannya. Saya pastikan tidak ada hubungan. Ini putaran yang kedua. Ini kan
5047. Jadi itu ya. Sekarang saudara tahu nggak tanah yang saudara beli itu sekarang bentuknya Ruko, dibangun ruko. yang bangunnya? PT SSA, Sedaya Sejahtera Abadi. Hubungannya dengan PT SSA, tadinya kan saudara tahunya BMJ yang punya. Ya, Hubungannya? sertifikat itu atas nama PT BMJ yang Oh, ya. ya. Sudah dibeli. Menurut informasi terakhir kami dapat tanggal 9 November, peralihannya 2010. Jadi untuk GBC yang saudara beli juga GBC 391 Persil nomor 31 atas nama Asin Green Ya, itu juga saudara beli ya. ya. Luasnya berapa? 1480 sama 6000. Nah, coba kalau yang itu lewat Uyun juga enggak? Oh, kalau itu saya dengan si pemilik tanah langsung, karena dia di belakang saya. Artinya biologinya di bawah tanah. Saya tunjukkan. Ini nanti. Ini hasil dari saran. Ini aslinya. Ini nggak masuk dalam dakwaan, Pak. Iya. Yang ada ini nah, ini 5047 yang saya ditersangkakan karena dikatakan ya, bukan pemalsuan. Nah, atas nama Edi Sito. Cukup. Ini giring aslinya. Ini yang dilaporkan. Ini saya dilaporkan. Dilaporkan kenapa? Ini lokasinya di Kapuk, kenapa didalilkan di Cengkareng Timur? Padahal surat ini sudah jelas memberi keterangan. Iya, oke, terima kasih. Jadi waktu pengukuran tadi ya, memang ada orang PN tapi secara resmi atau tidak tahu ya. Iya, saya tidak tanya. Yang tidak tahu ya. Memang ada orang PN. Itu surat dari dinas atau tidak? Tapi jelas ada orang PN. Tidak tahu ya. Ada juga semua Uyun ya. Iya, semua notaris Uyun. Ada surat hukuman. Sekarang Pak. Ya, Saksi berapa kali ketemu Pak Hamid? Pak Hamid dia ke kantor saya itu kurang lebih 5 kali lebih sering. Terus saudara tertarik berapa kali? Setelah ada persetujuan dari notaris, bisa. Oh, ketemu. Iya. Kamu panggil notaris. Panggil notaris. Terus konsultasi. Notaris dia bilang bisa, karena saya fokus pada untuk dibangun untuk jadi guna. Sempat dibawa Pak giring itu sama Pak Hamid. Pak Hamid bawa terus. Pas saat ketemu Bapak itu Iya, dia bawa terus. ditunjukkan. Dia tunjukkan. Ada notaris juga di situ Pak. Awal-awalnya tidak. Setelah notaris menyatakan itu clear, baru saya mau. Gitu. Ya. Pernah Bapak berdua Pak Hamid cek ke kelurahan atau kecamatan ini tidak bawa ini? Oh tidak, itu semua notaris. Maka saya cek ke sana. Iya. Notaris menyatakan setelah pertemuan beberapa kali, menyatakan Pak Budi clear, saya cek. Oh dibilang gitu Pak, Ya. notarisnya. Dibuktikan dengan surat-surat. Notaris kenal sama Pak Hamid Pak? Tahu saya tidak. Tidak kenal. Tidak kenal. Karena saya yang kenal. Oh Bapak yang kenal Pak. Iya. Kantor Pak notaris itu? Yang pertama kali notaris saya undang ke kantor saya. Di situ ada Pak Hamid. Oke. Nah setelah itu
Bapak perjanjian jual beli kan ya? Bapak perjanjian jual beli apakah langsung mengcashkan atau DP dulu? DP tadi Enggak, bertahap. 2 juta. Iya, 200 juta dulu nantinya. Karena dia bilang clear, udah Pak Budi, kita ini nanti saya akan urus pengumpulan macam-macam. Karena Bapak bilang sama si Pak Hamid atau notaris, setelah surat ini dari diri menjadi sertifikat, baru saya lunaskan. Kenapa ngomong itu? Oh iya, saya pernah menyatakan itu, tapi waktu itu notaris menyarankan ini PPBJB lunas, karena di pasal 8 ternyata itu risiko. Nah, pasal 8. Iya. Karena kan nilainya besar Pak. Oh iya, iya, Makanya. Ya, waktu itu saya juga protes, tapi dia bilang enggak Pak Budi, kita sudah bikin seperti ini. Yang mana? Notaris. Notarisnya langsung Iya. bilang. Karena Bapak udah percaya sama dia. Iya, karena udah percaya dia dari tahun 99. Ya, berarti Pak. Ya selama saya ngalamin beli tanah kan, selama setelah surat itu jadi sertifikat baru saya lunaskan. Kalau saya Pak, karena saya ngeri kenapa nilai uang itu besar itu maksud saya. Oh betul, saya juga waktu itu saya katakan begitu. Ya Pak Budi, supaya cepat nanti ada JB turun, harus sudah bangun cepat. Karena Bapak sudah terlalu mempercayakan kepada notaris. Iya, Pak. iya. Itu lah Bapak. Kalau tidak notaris sama siapa kita lagi? Nah, saya mau tanya dulu. Ngerti Pak, maksud saya ya Bapak setidaknya kasihnya dulu ke notaris. Ini kita nggak bisa langsung BPJB langsung lunas itu maksud saya. Oh, tapi waktu itu saya, waktu sarannya logika yang dia bangun supaya cepat nanti IMB-nya jalan, ini paralel, oh ya. Akhirnya kan Bapak bermasalah kalau mau pada saat mengajukan betul. itulah kata Bapak udah melunaskan kan pada saat itu kan. Begitu mengajukan surat, terkendala akan di BPM. Ya. Itu maksud saya Pak, bukan nggak maksud. Oke. Iya. Tapi mungkin saya perlihatkan dulu pasal 8-nya. Boleh boleh. Biar saya tahu juga maksudnya. Ya. Karena saya alami secara alami aja bukan saya nggak berdasarkan Pak. Jadi jual beli ini, si dagang waktu apapun ini si pembeli bisa menjual kepada dirinya sendiri. Nah, ini kan kepada pihak kedua. Ini intinya saya bisa dengan ini. Saya tinggal bawa dengan pasal ini. iya, saya kecil di sini Pak. Jangan ini, jangan batas waktu paralel kita supaya ini bisa bangun. Intinya itu aja dulu. Ada klausul puasa. Hah? Ada klausul puasa. Iya, ada klausul puasa. Wah, ya. Terus Bapak pernah nanya Pak Hamid, tanah ini kenapa seluk-beluknya, sejarahnya? Waktu itu tidak, karena saya pikir saya terfokus saja kalau nggak bisa dibangun untuk apa dulu. Setelah Bapak mengajukan sertifikat di BPM, mentok ya Pak ya? Bukan saya yang mengajukan. Iya, notaris maksud saya. Enggak, Pak Hamid. Oh Pak Hamid ya? Iya, karena di dalam perjanjian ini beliau yang urus sertifikat, bukan saya. Saya Pak Hamid langsung yang ngajukan di BPM. Iya. Apa yang diceritakan Bapak? Sebenarnya, tapi saya bukan dapat dari Pak Hamid, saya dapatnya dari notaris. Kenapa dia cerita ke Bapak langsung? Ini Pak ada Oh enggak, saya hanya tanya, Pak Haji, ini kok kapan aku bisa bangun? Nah, saya butuh sertifikat. Tanpa sertifikat nggak keluar dia, saya tak ajak deposit di situ Pak. Apa satu? Pak Hamid itu masih ada loh. Udah meninggal atau masih ada? Siapa? Pak Hamid. Pak Hamid sudah meninggal, ibunya masih ada. Ibunya yang sering datang ke saya. Ya, Jadi Pak Hamid mengajukan BPM, terkendala. ya, Cerita ke notaris. iya, iya. Notaris mau cerita ke Bapak. Iya. Kalau ini ada bermasalah. Iya, enggak, notaris sudah cerita, kalau tidak saya tanya. Saya nanya, cerita. saya yang nanya. Ya, saya yang nanya, ini kapan ini selesai? Bapak nggak tanya sama notaris tahun berapa itu gugatan? Jadi begitu selesai kita transaksi, dia langsung ngajukan. Si siapa ya? Ya, si Pak Hamid ya, Ajukan ke pendaftaran tanah ke BPN. Sesuai dengan putusan ini 442, ya. Tadi sudah dijelaskan tadi sama yang ya, majelis. dia udah tahu Pak. Enggak ya? Paham. Oke. Berarti intinya Pak Hamid sudah tahu Pak kalau pada saat Bapak beli itu ada masalah tadi itu Pak. Ya. Kalau saya lihat setelah dia mengajukan sertifikat, baru dia tahu ada masalah. Baru tahu ada masalah. Iya. Nah, maksudnya tadi kalau saya Bapak bilang ini lunas, kan ada masalah dia tidak boleh lunas. Oh, iya. Maksud saya, Pak.
pada saat Pak Hamid masih ada Pak, Bapak menanyakan lagi ke Pak Hamid, pernah ketemu lagi sama dia? Oh, saya berurusan sama notaris. Enggak, maksudnya pernah kan langsung makan ke Hamid gitu, Pak, ini gimana nih? Enggak, saya hanya tertuju pada notaris cepat saja. Jadi notaris saja langsung Iya. masuk ke dalam Pak. Iya. Karena dia kan perwakilan negara ya. Saya Terima kasih. ya, kan bukan Pak Hamid. Itu masih suasana. Izin saya Pak. Tadi kan sertifikat Saksi. ya, Ya. ini yang 1906 ya. Ah, Itu kan beli selain itu ada surat memang saudara atas nama ini ya. ya. Saudara. Yang ini ada bilik lagi yang 391 sama 5047. Ya. itu semua notarisnya sama. Sama. Kalau 391 antara saya langsung dengan pemilik. Karena waktu disuruh selesai dulu yang ini. Langsung saudara. Dengan 391. Nah, cuman nggak didalilkan di sini Pak. Tidak terkait dengan ini. Terkait di dalamnya ada 391 5047 Pak. Yang 391 Nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Tidak. saudara beli Dari Asim bin Gering, Pak Rais. Rais. Iya, Itu Rais. bilingnya Rais. Pemiliknya Asim bin Gering, giringnya. Tapi pemiliknya adalah Rais ahli waris. Relaksinya dari tahun ini ya di Bering ya. Itu enggak ada aturan itu. Tidak. Tidak ada aturan ya. Kalau itu tidak. Tidak, saudara sendiri. Iya. Itu masuk di yang sudah juga yang masuk aturan. Tidak termasuk. Sudah juga. Iya, diambil semua diambil. Tapi yang dipermasalahkan cuma 1906 sama 5040 itu. Itu semua diambil. Tidak saudara ya. Ya. Sudah diambil ya. Kemudian yang ini 5047 Saya beli dari Edi Lusili, Pak. Edi Suwito. Bukan melalui si notaris. Iya, tapi yang mengenalkan Edi Lusili adalah Habib Subrata. Ini sudah ada juga. Iya, yang mengenalkan. Kalau tadi si yang satu si KS tadi. Iya, anak cucunya. Rumah siapa rumah? Roman itu cucu anaknya Rais. Ibaratnya si Bering ya. Iya. Itu di belakang. Itu beda. Saudara ngecek juga dua tanah yang dua tanah tadi yang 047 dan 1 kiri itu. Saudara ngecek ya? Awalnya semua notaris semua. Notaris sama bukan semua. Iya, notaris. Punya juga. Iya. Punya juga. Cuman waktu itu disarankan ini. Kata notaris juga sudah clear kan? Clear. Semuanya. Iya. Ini juga bareng-bareng pengukuran tadi. Putusan enggak pengukuran tadi pengukuran tadi yang 1906. Kalau yang dua ini enggak? Yang dua tidak. Yang dua tidak. Jadi menurut saudara notaris yang mengecek sampai BPN, ukuran Notaris. katanya dibilang Iya. Pernah sekali kelurahan juga ngasih tahu bahwa ada notaris Pak Budi ya gini. Oh iya saya bilang. siapa? Sebelum pembelian. Sebelum beliau. Iya. Enggak waktu maksudnya sebelum bayaran tuh Sebelum pembelian. bayaran bilang cek. Ada salah satu lurah waktu itu nanya Pak Budi. Kebetulan kami di persatuan di masjid. Udah mati itu.
Iya. Ya, dia sampaikan pernah. Oh iya, saya bilang gitu aja. Tapi ke UGM saya nggak tahu. Oh iya, itu notaris. Oh, itu udah hak yang HI itu kita udah. Iya. Notaris clean dan clear itu. Iya. Karena semua penguasaan adalah si pemilik tanah. Yang menguasai lahan itu semua pemilik tanah. Orang lain tidak ada di situ yang jual ke saya. Begitu Rais, begitu di situ semua asal. Saudara beli dari Rais berapa? 3 berapa sudah? Jadikan 3 miliar itu berarti 40. Ya. 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 Terus dari Dia di belakang nih, kemudian paling belakang. dari situ Edisi itu 1,500 sekian lah. Karena hitungannya 1 juta semua yang mulia, yang di depan. Edisi itu yang depan itu sampai dengan paling kecil ya. ah 500. iya ya 500 Kalau 48 yang meter. tadi dari Rais tadi Ya. Ya, 6.000. ya. Semua sesuai NJOP waktu itu. Saudara tidak tahu ya apakah saudara nggak tahu ya kata notaris ya. Ya, Terus ambil dari clean gitu ya. iya. Jadi kaitannya dengan 3 bidang tanah yang saudara beli tadi, semuanya berupa giring ya. Itu letaknya berdekatan atau Iya, berdekatan ya. Jadi berdampingan itu. Iya. Jadi yang pertama saudara beli yang 1906 Iya. itu 19 Juni 2006. Iya. Kemudian 391 yang Rais 2007 ya. Iya, Pak Isu. 1 tahun kemudian. Iya, di belakang dia. Karena yang punya tanah itu jaga tanah yang udah diuruk. Itu kok bisa saudara yang beli itu saudara yang minta ke Rais untuk menjual atau Rais yang menawarkan untuk Mereka yang nawarkan, mereka yang nawarkan. ini kan untuk perluasan pabrik saudara. Ya, enggak, waktu itu dia datang, Pak, karena memang yang Roman itu dia jaga gudang. Pak, itu tanah saya loh. Yang mana? Yang saya, dia bertani, Pak. Jadi ini yang sebelahnya 1906 ini. Ya, di belakangnya. Belakangnya. Ya, dia lagi bertani, Pak. Nanam, ya, dia bertani, cocok tanam. Baru saya tahu, oh iya, udah bapak aja yang beli, nanti jangan satuin aja. Kalau yang 5047 itu paling depan. Samping yang dengan Rais saja kok bisa dengan Rais saja, ini kan yang punya bukan Raja Rais tapi ahli waris dari Gering. Asim Gering. Asim Gering itu kurang lebih dari Ya maksudnya ini sudah hanya Asim Gering. Rais. Iya, haknya si Rais. Jual ke saudara itu yang 6.000 itu. Asim Gering. Jadi Sepengetahuan saudara Pak mengenai alas kepemilikan Rais itu apa? ini Giring 391 yang tersisa, yang belum dijual. Itulah bagian daripada Pak Rais. Ada surat ininya, Waris. surat fatwa warisnya. Nah, itu yang dia. Apa saja yang ditunjukkan waris waktu itu? Ini saudara. Nih, ini fatwa warisnya. Iya, ini fatwa warisnya Pak Sembilan ini. Nah, kita akan beli yang dia. Jadi ini tanah ini luas. Nah, jadi yang sisa itu 1.400. Yang ini juga ini yang sisa. Iya. Nah, Ini waktu nama Asim Gering. Asim Gering. Nah ini kan Haji Asim Gering ya. Nah ini pemiliknya adalah si Rais. Dari mana? Dari mana dia bisa mengakui kalau itu punyaan dia? Ya, Yang warisnya kan banyak yang diberi. Oh iya. Nah itu ini artinya. Nah ini fatwa warisnya.
terhadap tanah itu. Di sini pun ada surat keterangan kelurahan C19 itu dia katakan masih keliling dikuasai waris. Baik ini yang pertama hari waris hasil dikirim 2010. Dari kelurahan yang menyatakan bahwa dibeli itu ya ada siapa yang beli masih ada. Ini tahun 2010 yang sisa. Oh, yang diuraikan. Itu tunjukkan. Nanti saya salin. Dulu ini dari notaris bilang nggak bisa terambil dari kebenaran yang kalau salah. Saya juga pernah tahu. Jadi rakyat pada waktu itu dengan menunjukkan fotokopi. Ya. Jadi hasilnya nggak ditunjukkan. oh enggak, ini pun bukan dapat dari si Rais, dapat dari notaris. Ya. Nah. Rais itu siapa yang beli? Ada nanti. Kaitannya dengan ini jual belinya sih. Ini surat pernyataan. Oh ini dia. Oh masih silakan. Ini ya. Ini surat pernyataan. Jadi ya, selanjutnya dari hasil saudara jual beli dengan cara di bawah tangan dengan Rais itu tidak lanjuti lagi dengan notaris. Iya tadi yang saudara. Ya, karena saya percaya dulu Pak. Dia bilang nanti dulu. Nah, itu kita proses semua. Nanti nggak juga ini belum bulat artinya ya. Ya, itu sempat ya. Tapi terhadap tanah tersebut saudara sudah kuasai itu artinya sudah diuruk. Oh iya. Kuasai itu. Termasuk yang diuruk itu. Oh bukan, dia tidak termasuk diuruk, tapi kita kuasai, kita pakai. Oh dipakai. Ya, artinya pelanggaran saudara mengklaim bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik saya. Yang magar pemilik, bukan saya. Iya. Yang magar pemilik. Ya. Yang magar itu semua pemilik. Apa? Magarnya apa? Pada waktu sudah transaksi. Belum. Sebelumnya sudah lama. Ada batas magar. Terus saudara
membudayakan nggak tanah itu dibuat diuruk dan lain sebagainya? Belum sempat ya. Jadi yang diuruk ya, 2000 yang diuruk 1906 diuruk. ya, sama yang 5 sekian itu. 557. Iya, karena berseberangan bagian depan. 311 kenapa nggak diuruk?